Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, dan memberikan kami hikmat untuk memahami, untuk mengerti, dan bahkan untuk melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan ambil di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 24 yang memberikan penjelasan mengenai hal mengumpulkan harta. Dan bagaimana kita hari ini memiliki pemahaman yang benar mengenai bagaimana mengumpulkan harta, ya, mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, khotbah ini terdiri dari 2 seri dan akan saya khotbahkan di minggu ini dan juga minggu ke depan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita bersama-sama membaca, ya, pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri, ya, tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita baca, kita mungkin akan bertanya-tanya, ya, di dalam hati kita. Ya, mungkin kita akan bertanya, apakah benar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diperbolehkan mengumpulkan harta di bumi? Ya, atau bila benar, apakah hal ini berarti kita tidak boleh memiliki deposito, tidak boleh memiliki tabungan, tidak boleh memiliki properti, tanah, atau dana lainnya? Nah, gimana kalau Tuhan Yesus benar tidak memperbolehkan kita memiliki harta dan tidak boleh mengumpulkannya? Lalu bagaimana kita bisa memiliki usaha? Ya kan? Kalau Tuhan Yesus memang benar tidak memperbolehkan kita memiliki harta. Terus bagaimana kalau kita bisa memiliki perusahaan sendiri? Ya, bahkan kalau kita bekerja, ya, kemudian kita mengalami PHK, dari mana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita selanjutnya? Ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Misalnya, apakah benar bahwa Tuhan Yesus ini ingin agar kita tidak memiliki harta apapun di dunia ini? Apakah hal ini berarti bahwa kondisi seorang yang miskin itu berarti sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kira-kira itulah berbagai pertanyaan yang mungkin saja muncul di pikiran kita kalau kita sedang merenungkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, di saat ini, ya, saya akan menyampaikan pemahaman yang benar akan ayat firman Tuhan tersebut sehingga kita tidak salah di dalam memahaminya. Bapak Ibu Saudaraku, pada masa itu yang dinamakan harta yang dimaksudkan di dalam Matius 6 ayat 19 ini adalah terdiri dari pakaian mewah. Ya, orang-orang timur sangat senang dengan barang-barang yang dipajang, perlengkapan yang bagus dan pakaian yang mahal. Ya, harta karun mereka sebenarnya banyak berupa pakaian yang indah dan penuh hiasan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 22, di mana Yusuf memberikan kepada saudara-saudaranya pakaian ganti. Ya. Atau kalau kita lihat di dalam Yosua
7 ayat 21. Di mana akan menginginkan dan menyembunyikan pakaian Babilonia yang bagus. Ya. Juga kalau kita lihat juga di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 12, bahwa Simson berjanji memberikan hadiah 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran bila dapat menjawab teka-teki yang disampaikan. Ini berbicara apa Bapak Ibu Saudaraku? Jadi di masa itu, konteks kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pakaian yang mahal, ya, yang berupa pakaian lenan, ya, pakaian kerajaan dan berbagai macam pernik-pernik di pakaian tersebut. Maka dari fakta itu kita bisa jelaskan penggunaan kata ngengat pada kekayaan yang ada. Ya, karena kekayaan yang dimaksud adalah berupa pakaian-pakaian mahal, maka ketika pakaian-pakaian itu dikumpulkan dan ditumpuk-tumpuk, maka pada satu waktu akan dirusak, ya, atau dimakan oleh ngengat. Bila hal ini terjadi, maka pakaian yang telah rusak itu akhirnya jadi rusak. Jadi hancur, tidak berguna sama sekali, ya, bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata karat di dalam Matius 6 ayat 19 tadi berasal dari kata brosis. Brosis yang memiliki arti makanan atau memakan. Sementara kata karat di dalam pengertian kita pada masa sekarang ini adalah proses korosi, ya, pada benda-benda logam. Jadi tentu saja karat yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa pakaian yang mahal-mahal itu pada satu waktu, ya, ketika dimakan atau brosis oleh ngengat, maka pakaian itu akan rusak. Ya, selain disebabkan karena ngengat, ya, pakaian juga bisa dimakan atau brosis oleh apa yang namanya kelembapan ataupun rusak karena jangka waktu yang lama. Maka semua pakaian itu pada akhirnya menjadi sia-sia, tidak bisa digunakan dan tidak berguna sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selain pakaian, di masa itu kekayaan juga diukur dengan emas dan perak atau benda-benda berharga lainnya. Dan orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk menyimpan benda-benda berharga tersebut di dalam di dalam tempat penyimpanan yang berasal dari bejana tanah liat. Ya, bejana tanah liat ini dikeraskan di bawah sinar matahari, ya. Jadi disimpannya di situ. Nah, karena itulah Tuhan Yesus berbicara sesuai dengan konteks di masa itu, bahwa harta, yaitu pakaian-pakaian yang mahal dan emas, benda berharga lainnya di bumi ini bisa rusak karena ngengat, karat, dan diambil oleh pencuri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah Tuhan Yesus benar-benar ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta, bahkan pakaian yang bagus? Atau Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki yang namanya emas, perak, perhiasan, dan juga harta lainnya? Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami hal ini, ya, kita harus melihat, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya ambil dalam versi King James, ya, demikian perkataan Yesus, "Lay not up for yourself treasures, ya, upon earth." Dan saya terjemahkan kira-kira begini: jangan kumpulkan bagi dirimu sendiri. Jangan kumpulkan pada dirimu sendiri. Entah bagaimana penterjemahan di dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut tidak muncul, melainkan hanya diterjemahkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Terjemahan ini membuat pembaca merasa bahwa kita tidak boleh memiliki harta apapun di bumi ini. Ya, nah seharusnya terjemahan yang tepat adalah sebagai berikut. Ya, janganlah kamu mengumpulkan bagi dirimu sendiri, ya, harta di bumi. Nah, ini dua terjemahan yang kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu perbedaan yang sangat mendasar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam Alkitab terjemahan Indonesia terlihat dengan jelas bahwa pembaca tidak diperbolehkan memiliki harta apapun, ya, karena jangan di situ janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Ya, sehingga kita akan melihat bahwa kita tidak boleh yang namanya memiliki harta apapun. Sementara dalam versi King James Version ya, terlihat bahwa yang dimaksudkan adalah harta itu tidak boleh dikumpulkan untuk diri sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau harta itu tidak boleh dikumpulkan untuk diri sendiri, maka hal itu berarti bahwa harta itu boleh dikumpulkan sejauh ya, atau ya bisa dikumpulkan ya, boleh dikumpulkan ya, tapi sejauh tidak dihabiskan untuk diri sendiri ya, tidak dihabiskan untuk diri sendiri. Artinya apa? Harta itu boleh dikumpulkan, tapi harus menjadi berkat juga buat orang lain, melainkan berbagi berkat kepada orang lain, kepada yang membutuhkan ya. Harta itu boleh dikumpulkan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Maka ini berarti bahwa kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, asal bukan untuk memperkaya diri kita saja, melainkan kita dapat berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita katakan amin. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Seperti ayat sebelumnya, di ayat ini juga ada terjemahan yang kurang, karena seharusnya ayat ini berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu sendiri harta di surga. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus yang berkata begini, engkau tidak boleh mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri selama ada di dunia. Engkau harus memberi hartamu kepada orang lain yang membutuhkan dan kekurangan. Namun, engkau boleh mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri, bukan di bumi, melainkan harta di surga. Jadi sebenarnya seperti itulah perkataan yang Tuhan Yesus maksudkan. Saya harap sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, menangkap dan mengerti, ya, memahami hal ini. Nah, kita tidak boleh mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri selama ada di dunia. Namun kita boleh mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri di surga. Selama kita ada di dunia, maka kita harus berbagi. Katakan amin. Tidak boleh menjadi seseorang yang pelit atau tidak memiliki rasa peduli kepada orang lain. Kita harus buka hati dan pikiran kita dengan memperhatikan orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung diri kita. Katakan amin. Namun juga tidak berarti bahwa kita membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan dan ketulusan hati kita. Ingat, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 16 ya, dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus mendahulukan seseorang untuk cerdik terlebih dahulu dan bukan tulus. Ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Sebelum kita membantu hidup seseorang, tentu kita harus melihat bahwa orang tersebut memang layak untuk dibantu atau tidak. Ia misalnya sudah bekerja, namun penghasilan dari kerjanya tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka kita boleh bantu. Memang tidak cukup. Nah, tapi juga firman Tuhan katakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, dikatakan bahwa sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau orang itu sudah bekerja dan tidak mampu atau tidak mencukupi, kita bisa bantu. Tapi kalau orang itu malas, tidak mau bekerja, jangan dibantu, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini jelas dikatakan bahwa seseorang yang malas dan tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Kita harus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan apabila mereka sudah bekerja namun tetap berkekurangan. Bantulah mereka yang tidak malas
Dan jangan pernah memberikan bantuan kepada mereka yang hanya minta-minta, namun tidak bekerja. Kenapa? Karena mereka malas. Bahkan di dalam pasal 505 KUHP, ya, ayat 1 dikatakan begini. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Sementara kalau di Jakarta, ya, ada larangan untuk memberi uang kepada pengemis, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu diatur dalam Perda DKI, ya, Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di pasal yang ke-40. Ya, A, B, C dikatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, serta memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu jemaat Home CC dimanapun berada memahami hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Jadi akhir khotbah ini saya memberikan kesimpulan. Ada 3 hal. Ya, yang pertama, kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi, ya, di dunia, bila harta itu hanya bagi diri kita sendiri. Katakan amin. Karena hal ini membuat diri kita menyembah mamon atau kekayaan. Hati kita akan dipenuhi, ya, dengan ketamakan, dan kita juga tidak akan pernah puas dengan kekayaan. Yang kedua, kita boleh mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri selama harta itu dikumpulkan di surga. Harta ini tentu bukanlah berupa harta benda materi, melainkan kebajikan yang kita lakukan kepada orang lain, ataupun menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu dengaran dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berbagi harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, namun bukan kepada orang-orang malas ataupun para pengemis. Bahkan pemerintah Indonesia dan Perda DKI telah mengatur untuk kita tidak boleh mengemis, tidak boleh memberi uang kepada pengemis. Hal ini karena hanya akan membuat mereka tetap malas dan tidak mau bekerja dan berusaha. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari 3 hal ini, ya, dari 3 hal ini kita belajar bahwa kita boleh mengumpulkan harta kita di dunia sepanjang kita mau dan selalu jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Kalau kita mau mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, kumpulkan harta itu di surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran hari ini. Terima kasih buat perenungan hari ini, bahwa kami boleh mengumpulkan harta di dunia bila harta itu bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh menjadi berkat. Kami boleh mengumpulkan harta bagi diri kami sendiri, tapi harta itu yang kami kumpulkan untuk di surga. Dan kami harus memberi, ya, harus menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan, tapi bukan kepada orang-orang yang malas untuk bekerja. Terima kasih buat 3 hal yang kami pelajari di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau taat dan kami mau melakukan apa yang menjadi hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.